Jadi masuk ke MBUBB, mereka akhirnya tersadarkan bahwa ini keluarga belum selesai. Bagaimana kita mau beresin perusahaan tapi keluarga di dalamnya belum selesai. Gitu. Akhirnya tercerahkan di situ bagaimana saya membangun komunikasi antara saya dengan bapak, saya dengan ibu saya seperti itu kan. Dan ya saya kalau di perusahaan bapak saya itu bos saya. Itu komisaris saya. Saya kebetulan sebagai direktur di perusahaan. Jadi gara-gara utang tadi sebenarnya itu berdampak gitu ya, Sangat secara berdampak. mentalitas Sangat juga kepada berdampak, anak ke Mas Agib ya. Betul. Waktu itu ya. Betul. Sampai akhirnya Mas Agib kemudian dilibatkan, oke saya ikut MBUBB. Nah, apa yang paling menarik di MBUBB sampai akhirnya MBUBB bisa mengubah yang dampak tadi yang tadinya konflik semuanya akhirnya bisa menyatu? Yang paling mengubah itu seumur hidup saya mungkin juga bukan jadi anak yang baik ya buat orang tua saya. Saya itu pertama kali mencium kaki ibu saya saat MBUBB. Oke, baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu telah bersama saya saat ini sebelah kiri saya Kang Agib. Beliau adalah putra dari Pak Haji Unang ya, Hotel Dolken ya. Dan beliau adalah generasi kedua ya dari orang tuanya. Kemudian ada Kang Ilyas, putra dari Pak Supardi ya, Pak Supardi dari Bogor ya, pengusaha bisnisnya tapioka atau bisnis apa? Oh, tepung tapioka ya. Nah, mereka berdua akan berbagi sharing pengalaman bagaimana kemudian kisahnya sampai akhirnya berkomitmen menjadi generasi kedua dari bisnis orang tuanya. Langsung saja, gimana kabarnya Mas Agib? Alhamdulillah. Kang Ilyas? Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya? Luar biasa ya? Iya. Oke, baik. Nah, langsung saja nih dengan pertanyaan pertama tadi ya, seperti sesi pertama tadi ya. Punya beban mental nggak sebagai anak pengusaha, Mas Agib? Berat nih pertanyaannya. Sebenarnya keluarga saya itu bukan background pengusaha. Oh, bukan background pengusaha. Bukan background pengusaha. Gimana? Mungkin bapak-bapak ibu yang udah kenal bapak saya juga, bapak saya seorang pengacara dan ibu saya itu seorang ex-bank dulu ya. Oh, oke. Auditor bank dulu ya. Jadi ketika ngebangun usaha itu dulu itu tidak sengaja. Baik. Ngebangun usaha itu, emang bapak waktu itu karirnya sangat luar biasa pas di dunia hukum ya gitu. Setelah ada bangun Saung Dolken itu, akhirnya sekarang fokusnya di sana. Tapi kalau secara mental juga ada tanggung jawab besar sih di situ, Mas. Seperti itu. Oke. Berarti bukan dari awal ya dibangun ya bisnis itu. Bukan. Enggak sengaja semua. Nggak sengaja Tidak semuanya. sengaja semua itu. Oke. Mas Agib sendiri gimana ketika melihat kemudian ternyata sekarang manggilnya ayah, abi, oh ya. Sampai akhirnya ayah kemudian membangun bisnis perhotelan ya. Nah, kemudian Mas Agib memang sudah terdoktrin, wah saya harus lanjutkan nih. Atau malah sempat kesana sini bekerja dan sebagainya atau gimana? Pernah bekerja juga, terus juga emang bunda sih ibu ya. Itu tuh udah ngasih tahu tuh dari SMA. Jadi bilang, cobalah kamu datang sesekali ke sana. Kamu pergi main terus gitu kan. Ya namanya juga masih muda ya Mas ya. Gitu kan. Jadi saya belum mengenal dunia usaha. Bahkan dulu cita-cita saya itu bukan jadi pengusaha. Dulu pengennya seperti ayah saya. Oh, pengacara. Pengen jadi pengacara sama juga pengen abdi negara, militer. Oh, militer. Dulu pengennya. Itu juga cita-cita ibu saya sebenarnya. Jadi kalau misalkan nggak diterima di militer, ya udah kamu usaha deh. Gitu. Jadi saya usaha itu mulai dikenalin di SMA. Saya itu baru mulai terjun itu tahun 2018 awal. Oke, di hotel ini. Di hotel. Oke. Sampai dulu tuh ya saya dikasih tahu, tapi emang nggak ada serah terima Mas. Jadi saya nggak tahu, saya duduk, udah kamu perhatiin aja, gitu. Perhatiin aja ngeliatin aktivitas operasional tuh seperti apa. Oh seperti ini gitu. Jadi saya hanya duduk selama mungkin dulu tuh pas baru masuk awal kuliah ya Mas dulu ya. Saya mungkin hanya memperhatikan selama setahun 2 tahun lah. Setelah itu baru saya dikasih ini, kamu baca laporan, kamu baca ini. Jadi saya nggak diserah terimain apa-apa. Jadi ya udah kamu suruh baca ini, saya suruh pahamin. Diam-diam dilibatin gitu Ya aja ya. karena yang orang tua saya tahu ini kan saya paham basicnya ekonomi ya. Udah saya harus bisa mandiri, jadi otodidak sendiri. Oh, Seperti itu. Masya Allah. Malah sempat ya kuliah gitu ya, sampai level S2 ya. Sudah selesai. Memang sengaja untuk arah ke situ atau enggak? Jadi saya punya satu amanah dari ayah saya. Ayah saya tuh pengen saya menjadi dosen. Oke. Dan alhamdulillah juga udah terlaksana. Sekarang saya ngajar juga di beberapa kampus. Jadi itu juga sebagai pengabdian saya juga Mas. Jadi orang tua saya tuh kan dulu pengen punya anak
punya gelar setinggi-tingginya lah seperti itu. Buat saya juga itu jadi pengabdian saya juga untuk orang tua saya. Saya juga tanpa orang tua saya siapa? Betul. Seperti itu. Betul. Baik Mas Agip ya, luar biasa ya. Nah, ngomongin perbedaan generasi ini, ada generasi perintis ya, atau kalau di luar sana disebutnya generasi kolonial gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian ada generasi pewaris atau generasi kedua ini ya. Terjadi gap tuh ya. Di mana dulu Bapak Ibu merintis susah payah ya, bahkan tadi digambarkan sekolah pun ya, nggak pakai sepatu ya, bahkan seragam aja cuma satu, makan aja apa adanya. Nah sementara generasi kedua tinggal menikmati dalam artian tanda kutip gitu ya. Begitu juga Kang Ilyas ya, ngerasain itu juga. Nah gimana Mas Agip? Memang apa yang stigma di luar itu menganggap jadi anak pengusaha tuh enak gitu ya, apa-apa tinggal minta, nggak ada kerja keras dan sebagainya. Setuju gitu atau gimana? Mungkin tergantung orang tuanya kali ya. Kalau saya sih mendapatkan pendidikan yang cukup keras dari orang tua. Jadi memang dari kecil itu, memang sih saya dimanjakan dari kecil segala macam dan hal-hal. Dan orang tua saya itu benar-benar mungkin juga dulunya, mungkin juga Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang udah tahu dulu nikahnya telat. Oh gitu. Jadi nikah tua lah, karena ngejar karir. Ngejar karir, karena emang bapak saya dari nol, ibu saya dari nol. Mungkin biar sedikit gambaran, bapak saya itu dulu marbot masjid. Oh marbot masjid. Seorang marbot masjid dan gak sanggup bayar kos. Jadi tinggal di masjid untuk ngurus masjid. Gitu. Sampai akhirnya ikut kegiatan aktivis segala macem, terus terjun di dunia hukum dan segala macem sampai karirnya fokus, baru akhirnya ketemu ibu saya, baru menikah. Gitu. Jadi alhamdulillah dia tuh benar-benar sudah kerja keras dari dulu itu untuk memenuhi kebutuhan anaknya semua. Tapi ya di balik itu ya tidak mudah dan tidak instan untuk mendapatkan semua itu. Seperti itu Mas. Sampai akhirnya sampailah pada satu titik tadi ya, kedua orang tua terlibat masalah utang ya. Mas Agip ikut juga prosesnya ya? Sangat ikut proses. Sangat ikut prosesnya. Apa yang dirasakan Mas Agip melihat kedua orang tua? Jadi memang itu kecerobohan. Oke. Saya sangat jujur, mungkin kalau bapak ibu saya nonton itu kecerobohan. Gitu. Jadi memang saat itu nafsu Mas, pengen buka cabang, gitu kan, ngambil alih, tanpa nggak ada due diligence, nggak ngelihat, oh ini bagaimana prospek ke depan usaha ini, legalitasnya seperti apa, terus nggak lihat laporan keuangan yang main ambil, pinjam, akhirnya itu 2015 lah waktu itu. Jadi saya itu ikut prosesnya itu saat sampai ke pengadilan, waktu itu kan juga saya ke notaris sama bapak saya ngedampingin, karena apa, supaya ketika mungkin bapak saya sudah istirahat, sudah nggak ini, jadi saya tahu proses-proses itu tuh seperti apa gitu. Jadi saya waktu itu juga kan kebetulan bapak tuh kenal MMC itu kan tahun 2020 waktu COVID ya. Waktu COVID gitu kan. Dikenalin sama ibu saya, akhirnya kesini tersadarkan. Ya udah saya akhirnya diajak gitu kan, bagaimana menghadapi proses ke bank, bagaimana negosiasi dan segala macam. Itu 2020-2021 lah gitu. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah selesai. Oh alhamdulillah udah lunas ya. Oke baik. Karena yang saya tahu ya, Pak Haji Unang juga waktu itu nggak langsung mau ya ikut MMC ya, ada proses penolakan dan sebagainya. Orangnya sangat idealis. Sangat idealis tinggi. Jadi beliau itu nggak tahu ya, kadang ngobrol sama teman-temannya di MMC tapi punya jalan pikiran sendiri. Gitu. Jadi ya buat dia kalau A sudah A, kalau B sudah B. Dia kalau sudah tidak tertarik. Kalau misalkan ini bagi dia bermanfaat, dia akan ikuti. Baik. Orangnya cukup struggle lah gitu. Baik. Nah, kalau untuk Mas Agip sendiri, ketika akhirnya diajak ke MMC, waktu itu langsung mau atau nolak juga? Nolak juga. Oh, nolak juga. Gimana ceritanya? Jadi waktu itu event pertama tuh MBUBB. Jadi, MBUBB juga ya? MBUBB juga. Waktu itu pas bulan puasa kalau nggak salah, bulan puasa. Jadi itu membuka semua sih. Jadi gimana sih kita harmonisasi keluarga. Memang saat itu ketika kita punya masalah, terlilit hutang ini, keluarga nggak baik-baik saja. Antara bapak saya dan ibu saya itu sering ada perdebatan, bahkan mungkin kena sampai ke anak-anaknya, gitu. Bahkan sampai ke adik-adik saya gitu. Jadi memang problematikanya tuh panjang ketika saat itu tuh. Jadi masuk ke MBUBB, mereka akhirnya tersadarkan bahwa ini keluarga belum selesai. Bagaimana kita mau beresin perusahaan tapi keluarga di dalamnya belum selesai. Gitu. Akhirnya tercerahkan di situ bagaimana saya membangun komunikasi antara saya dengan bapak, saya dengan ibu saya seperti itu kan.
Dan ya saya kalau di perusahaan bapak saya itu bos saya. Itu komisaris saya. Saya kebetulan sebagai direktur di perusahaan. Jadi ya dia mau marahin saya seperti apa. Selama konteksnya pekerjaan saya nggak sakit hati. Tapi kalau ketika di luar pekerjaan gitu kan, baru ya yang namanya juga seorang anak ya masih ada perasaan lah gitu dengan orang tua. Ketika dia marah, ketika dia kesal gitu. Tapi buat saya ketika di dalam perusahaan ketika dia tegas dan segala macam itu di MBUBB semua. Jadi apa namanya? Itu yang membentuk profesionalitas kita. Di keluarganya sudah baik, alhamdulillah di perusahaannya juga bisa lebih membaik. Baik, Masya Allah. Ya, nah jadi gara-gara utang tadi sebenarnya itu berdampak gitu ya, Sangat secara berdampak. mentalitas Sangat juga kepada berdampak, anak ya. ke Mas Agib ya. Betul. Waktu itu ya. Betul. Sampai akhirnya Mas Agib kemudian dilibatkan, oke saya ikut MBUBB. Nah, apa yang paling menarik di MBUBB sampai akhirnya MBUBB bisa mengubah yang dampak tadi yang tadinya konflik semuanya akhirnya bisa menyatu? Yang paling mengubah itu seumur hidup saya mungkin juga bukan jadi anak yang baik ya buat orang tua saya. Saya itu pertama kali mencium kaki ibu saya saat MBUBB. Jadi itu yang benar-benar membuka bahwa ayah saya bahkan sampai bilang, kamu nggak perlu sayang sama ayah, tapi kamu wajib sujud ke ibu kamu. Itu tegasnya sekali tuh, bapak saya tuh. Gitu. Jadi kamu nggak nggak usah mikirin ayah gitu. Kamu tetap sayang sama ayah, tapi yang kamu prioritaskan adalah ibu kamu. Ya gitu. Karena ayah saya tahu bagaimana dulu ibunya, nenek saya itu mengajarkannya seperti apa. Jadi ya apa ya, ibu dan ibu lah seperti itu. Dan di situ ya saya juga menyadari bahwa apa namanya ketika saya berproses berjalan menghadapi usaha, keluarga gitu. Ya semua itu bisa diselesaikan. Ya itu tadi di ilmu MBUBB itu, kalau saya bocorin ntar nggak ada ikut.